Halo guys, saatnya saya memberikan hasil dari testing kita untuk Victor Thruster Rocket yang kita pasangkan dengan senar JP Power Samurai Boost 63. Kita mengganti senar ini dengan senar sebelumnya yang terpasang di Thruster Rocket, yaitu Ibuki JP66X, dan hasilnya saya kurang suka, saya kurang greget ya. Makanya pada video kemarin saya belum berani memberikan full reviewnya, jadi hanya sekedar first impressionnya aja. Karena saya menduga ada faktor dari senarnya, dan ternyata benar setelah kita ganti dengan JP Power Samurai Boost 63, hasilnya lebih baik, jauh lebih baik ya. Dan pada video kali ini kita akan memberikan full reviewnya, dan tentu aja sedikit saya memberikan perbandingan dengan Xbox 40 karena ini juga kemarin saya pakai bermain juga. Ini belum lama banget, tadi malam ya kita pakai guys ya. Total 3 game, 2 game kita pakai Rocket, kemudian 1 game saya pakai X-Force 40, dan dalam pemanasan kita pakai secara bergantian. Jadi saya akan memberikan perbandingannya seperti apa. Nanti kita akan lihat waktunya masih ada atau enggak. Kalau misalkan kita terlalu lama di Rocket, ya nanti ada video terpisah. Tapi saya usahakan nanti akan ada sedikit perbandingannya guys ya. Oke, langsung aja kita ke sini. Victor Thruster Rocket. Untuk harganya 800, 900 sampai 1 juta. Kisaran itu tergantung teman-teman check out dari mana paketannya ya. Nanti raket, kemudian ada tas kain ya, ada senar juga. Nanti senarnya apa juga nanti tergantung dari tokonya, itu nanti yang akan mempengaruhi harganya juga guys. Raket ini Thruster adalah raket tipe power di brand Victor, dan ketika kita melihat berat dan balance point realnya, kosongannya kemarin 86 sekian gram, BP-nya 298, termasuk raket tipe power, generate powernya besar, jadi dia sesuai dengan tipe raketnya. Setelah tersetting ya senar, kemudian kita pasangkan dengan overgrip seperti ini. Ini plastiknya sudah kita lepas, tapi grip bawaannya masih ada. Berat totalnya di 93 sekian gram, BP-nya menjadi 3. Oh, BP-nya saya belum hitung ulang, tapi waktu terpasang dengan JP66X ini menjadi 300 ya. Harusnya nggak terlalu jauh berbeda juga guys ya. Oke, seperti itu ya. Kita coba dengarkan hitting soundnya terlebih dahulu guys ya, di Rocket yang terpasang dengan senar JP Power Samurai Boost 63. Ini ketebalan 0,63, jadi saya samakan dengan X-Force 40 guys ya. Untungnya saya masih punya satu stok, jadi saya pasangkan aja ya. Hitting soundnya seperti ini, tadi saya sudah dengarkan. Hitting soundnya menarik guys ya. Kita coba dengarkan ya. Menarik. Menarik jika dibandingkan dengan Ibuki JP66X sebelumnya yang hitting soundnya tuh kurang ya. Menurut saya kemarin kayak kurang. Ini lebih baik, lebih ngecring ya. Pantulannya juga lebih oke guys ya. Kita coba bandingkan dengan X-Force 40. Saya lupa ini tarikannya berapa, tapi senarnya sama. Cuma di X-Force 40 ini udah lama sekali ya usianya. JP Power Samurai Boost 63 yang terpasang udah lama sekali. Tapi hitting soundnya masih bagus menurut saya. Cuma memang ada perbedaan hitting soundnya ya. Ini kayak ting 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 ya di Rocket. Nah, kalau di X-Force 40 ini kayak ada tung tung tungnya. Tapi hitting soundnya juga ngecering ya. Jadi ya silakan teman-teman bisa menilai seperti apa. Hitting soundnya menurut saya oke, dan pantulannya jauh lebih baik ya, lebih oke menurut saya, lebih asik ya jika dibandingkan dengan Ibuki JP66X. Jadi memang karena faktor senarnya, dan ada cerita menarik kemarin waktu saya coba bawa ke stringer, pada saat mau diganti senarnya, mencoba memutuskan senar JP66X yang terpasang di raketnya, stringernya kayak merasa ini raket kayak udah senarnya kayak udah lama banget. Padahal baru kemarin ya, baru kemarin. Jadi memang senarnya kurang begitu ini ya. Dari beberapa komen kemarin yang ada juga mengatakan senarnya kayak kurang guys. Jadi memang ini ya senarnya agak kurang ya. Kecuali kalau teman-teman mungkin ada yang merasakan berbeda, silakan aja, nggak ada masalah ya. Oke, kita lanjut ke sini guys. Jadi ini raket yang tipe power buat teman-teman suka sama-sama, suka gebuk-gebuk ya. Dan kalau kita melihat harganya, ini tentu aja buat teman-teman yang dalam permainan itu udah badmintonnya udah hobinya tuh udah lumayan guys. Nggak hanya sekedar bermain karena musiman atau karena memang lagi apa ya, lagi senang ya, tapi memang yang benar-benar suka bermain badminton ya, bisa di harga segitu mestinya ya buat mereka guys ya. Kalau teman-teman ya baru mencoba atau mungkin ya hanya sekedar karena diajak, nggak usah yang mahal-mahal guys ya, di bawah itu ya. Atau mungkin bisa ke MR Pro ya.
Tapi kalau misalkan teman-teman memang mau serius dengan olahraga badminton, ya di harga segitu sih menurut saya oke ya, nggak ada masalah ya. Jadi raket ini menurut saya untuk yang pemula sampai yang intermediate ke atas pun ini bisa ya. Karakter shaftnya ini juga kayak kayak feel-nya ya kayak di Yonex. Yonex kan rata-rata kayak medium, kemudian medium stiff ya ke situ ya. Oke, kalau kita rasakan ini ya medium guys ya. Tidak yang kaku banget, tidak yang flex banget. Kalau kita bandingkan dengan AMR Pro ini lebih flex ya. Nah, secara tingkatan roket memang lebih tinggi, material lebih oke, tension juga lebih oke, tapi secara performa, feel impact-nya saya tidak begitu terlalu merasakan yang terlalu jauh ya, cuma yang paling kerasa di stiffness-nya guys. Jadi kalau teman-teman powernya B aja, suka bermain power tapi powernya B aja, tangan belum begitu terlalu kuat, Hammer Pro akan lebih membantu karena kemarin waktu saya pakai memang saya lagi kondisi yang kurang bagus, saya lebih bisa memakai HMR Pro-nya, ngelob juga lebih mudah ya, generatornya lebih keluar ya. Tapi kalau misalkan teman-teman memang tangannya udah kuat ya, roket ini mestinya bagus guys ya. Dan ini raket ini tuh dia sekelas ya dengan X-Force 40 kalau kita lihat dari harganya ya, sekelas secara tipe raket juga sama. Dan X-Force 40 ini asik ya, dan roket ini menurut saya setelah saya kemarin coba ya dengan settingan senar baru, menurut saya saat ini bisa dijadikan pengganti guys ya, pengganti dari X-Force 40. Misalkan teman-teman mencari raket yang seperti X-Force 40 untuk saat ini, ya yang mendekati ya roket ya sejauh yang saya ketahui. Karena X-Force 40 ini kan bukan raket baru, ketersediaan stok di market juga tidak terlalu banyak lagi, pasti sudah terbatas. Jadi kalau misalkan teman-teman mencari raket yang baru yang setipe sekarakter dengan Exos 40, teman-teman bisa ke roket ini guys ya. Ke roket ya karena powernya enak ya, dan ya menurut saya nggak terlalu jauh berbeda juga secara performa ya dengan X-Force 40, meskipun waktu saya coba tadi malam ya ada yang berbeda juga ya, ada yang berbeda dari ketika impact dengan shuttlecock, ketika full power itu kerasa ada yang berbeda. Nanti saya akan coba ceritakan guys. Jadi untuk Thruster Rocket ini kalau menurut saya powernya ini oke, lebih baik jika dibandingkan sebelumnya. Yang sebelumnya dengan senar JP66X saya merasa, misalkan kita beri poin ya, saya merasa poinnya kayak 6 gitu guys ya. Nah, terpasang dengan senar baru ini jadi jauh lebih baik ya, jauh lebih baik, saya lebih suka, jadi saya kasih nilai 9 guys. Kemudian untuk ngelop juga oke, nggak ada masalah, saya kasih nilai 9 juga. Untuk tensinya tadi udah saya kasih tahu belum ya, ini tensinya saya minta di cross 28, mainnya 26 lbs ya guys ya. Oke, seperti itu. Kemudian kalau untuk drive ini berat guys menurut saya. Ya, saya memang lagi dalam kondisi yang kurang bagus, belum kembali ke performa terbaik. Jadi untuk drive ini berat ya. Saya merasakan raket ini berat, termasuk S-Force 40 dalam kondisi yang kurang bagus juga terasa beratnya guys. Saya tidak nyaman ya. Memang dalam tipe saya all rounder, tidak terbiasa dengan raket tipe power, bukannya tidak terbiasa ya, bukan raketnya, jadi dalam kondisi yang kurang baik jadi lebih kerasa tidak nyamannya ya. Ketika dalam kondisi bagus nggak ada masalah ya, saya masih bisa meskipun saya kurang nyaman aja ya. Tapi ya itu tadi dalam kondisi yang kurang bagus jadi kerasa banget ya. Jadi drive-nya kayak kayak berat ya. Kemudian untuk defense pun saya juga telat beberapa kali di smash. Biasanya saya bisa mengembalikan, saya heran kenapa kok jadi terlambat akhirnya nyangkut di net ya. Biasanya sih oke-oke aja, tapi ya karena itu tadi ya faktor belum kembali ke performa terbaik guys ya. Jadi ya kalau menurut saya ya raket tipe power pasti ada kekurangan di defense-nya, pasti akan terasa kurang responsif. Tapi buat teman-teman yang suka bermain power pasti tangannya kuat, harusnya nggak ada masalah ya. Oke, kemudian saya kasih berapa ya? Kalau drive saya kasih nilai 8, defense saya kasih nilai 8,5. Kemudian untuk drop shot lebih ke skill, netting juga, tapi kalau misalkan teman-teman punya skill harusnya nggak ada masalah. Ini kemarin saya coba netting memang agak-agak gimana ya, kalau senar cenderung tipis memang kita butuh butuh keterbiasaan ya. Ya saya kasih nilai 8,5 sampai 9 ya, tergantung nanti skill teman-teman juga. Untuk kontrol ya ini saya kasih nilai 8,5 ya. Karena ini raketnya lebih enak kalau untuk bermain power ya, flashing oke, mencari kesempatan, mencari momentum ya.
tapi ini memang lebih punya keistimewaan spesialisasinya di power guys ya. Nah, lalu bagaimana dengan X-Force 40? Secara generate power juga sama-sama oke, cuma memang X-Force 40 ini dia lebih mudah karena dia lebih flex ya, sedikit lebih flex, jadi generate powernya lebih keluar. Untuk swingnya ya, menurut saya sama-sama berat guys, swingnya sama-sama berat. Untuk yang Rocket ini menarik ya, meskipun dia free core, tapi dia tidak se-flex itu, karena memang ada raket-raket Victor yang menggunakan free core, itu jadi kerasa flex, dan ini free core-nya menurut saya oke, lebih baik ya dengan free core awal-awal Victor menggunakan free core ya, ini lebih lebih mendingan karena waktu awal-awal itu dibeginikan itu dia ada bunyi kayak plastik gitu guys, tapi ini lebih oke ya, lebih lebih mendingan ya. Oke, seperti itu. Kemudian ya kalau powernya saya masih merasa X-Force 40 ini sedikit lebih lebih baik ya. Karena faktor itu tadi, stiffness-nya, kemudian feel solidnya juga terasa berbeda. Kalau di X-Force 40 ini kayak lebih feel hard-nya lebih dapat. Impact kayak apa ya, sama-sama solid sebenarnya, sama-sama stabil, cuma feel solidnya, impactnya kayak feel kerasnya tuh lebih kerasa di X-Force 40. Mungkin faktor dari material di handle gripnya ya. Kalau Freecor kan dia plastik ya, jadi dia redamannya lebih ada ya. Kalau dibandingkan dengan kayu yang teksturnya lebih keras, pasti akan berbeda. Seperti itu. Oke, tapi ya untuk roket ini bisa dijadikan pilihan jika teman-teman mencari raket yang seperti X-Force 40, karena X-Force 40 juga bukan raket baru, sudah lama di pasaran, stoknya pasti juga sudah terbatas. Jadi ya roket ini bisa menggantikan atau bisa menjadi pilihan dari X-Force 40, tapi secara umum, secara performa saya sedikit masih suka X-Force 40-nya sih ya. Oke, saya rasa mungkin itu aja review kita kali ini. Ini sudah full review untuk thruster roket. Hasilnya lebih baik menurut saya memang CP Power Samurai Bus 63 yang kita pasangkan di roket ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada video-video yang lainnya.